Satu, dua, tiga. Halo Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan dan kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, kita akan sharing tentang perjalanan Emmaus. Ya, temanya masih Paskah, kemudian kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan, dan Pentakosta. Nah, di mana perjalanan Emmaus ini berkaitan ya dengan itu semua ya Bapak Ibu, teman-teman. Ya, karena Tuhan menampakkan diri kepada dua orang muridnya yang setelah kebangkitan gitu ya, mereka kembali ke rumahnya, ke kampungnya di Emmaus. Yuk. Nah, perjalanan Emmaus ini hanya ada di dalam Injil Lukas ya, Bapak Ibu, teman-teman. Lukas 24 ya, di sini ya, Bapak Ibu. Perjalanan Emmaus ya. Nih, ya. Nah, seperti biasa, Bapak Ibu, saran dari saya ketika ingin membahas satu konteks atau satu perikop, alangkah baiknya kalau itu sudah dipelajari atau dibaca dari sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Ini Lukas 24, start pasti dari Lukas 1, gitu ya. Nah, jadi kita tahu benar-benar apa yang ingin penulis Injil Lukas ini ingin sampaikan. Ya, seperti kemarin kita bahas tentang Injil Yohanes. Nah, di Yohanes 20 kan disampaikan bahwa maksud dari ini dituliskan supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat konteksnya dari bab sebelumnya saja Bapak Ibu. Jadi di bab 23 ya. Nah, di bab 23 ini kita singkat saja, kita lihat bahwa di sini adalah proses Yesus disalib, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, Yesus di hadapan Pilatus, terus dibawa untuk disalibkan, ya. Nah, kemudian Yesus disalibkan nih di Bukit Golgota, gitu ya. Nah, terus, nah ini, ya, Yesus wafat, gitu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ya. Jadi Yesus wafat di hari Jumat, di mana hari persiapan Sabat. Ya, sudah menjelang ya Sabat, gitu ya Bapak Ibu. Karena Sabat atau hari keesokan harinya gitu ya berbeda dengan kita ya Bapak Ibu yang start dari 00 gitu ya. Nah, ini sekitar jam 6 sore ya Jumat ya sore itu ya, itu sudah masuk ke Sabat gitu. Anggaplah jam 6 jam 7 malam di hari Jumat itu sudah hitungannya udah hari Sabat gitu ya. Makanya mereka tidak boleh melakukan satu pekerjaan apapun gitu ya. Nah, di sini mereka sudah menyiapkan itu Bapak Ibu ya, wanita-wanita ini sudah diturunkan, sudah dimakamkan gitu kan. Nah, termasuk ya wanita-wanita yang mengikuti dia dari Galilea gitu. Nah, kemudian Yesus dimakamkan gitu. Nah, ini Yusuf Arimatea ya, tempat Yesus dikuburkan ya, di makam yang belum pernah dipakai gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, hari itu hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Nah, perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Jadi mereka lihat nih, gitu ya, tahu kuburnya di mana, tahu di mana mayat Tuhan Yesus dibaringkan, gitu ya. Nah, setelah pulang dari itu semua, udah ngelihat semuanya tadi, mereka pulang, lalu menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, ya. Itu. Ya, harusnya kan langsung, tapi karena Sabat, jadi harus tertunda nih Bapak Ibu. Gitu ya. Nah,
pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi harus mereka taat nih Bapak Ibu. Kalau enggak gawat ya, bisa kena sanksi nih, gitu ya. Oke ya, jadi pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Ingat, mereka telah menyediakan rempah-rempah dan minyak mur ya untuk meminyaki tubuh Tuhan ya di kuburan, oke? Nah, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Nah, jadi mereka, wanita-wanita tadi, buru-buru nih. Nah, ingat nih ya Bapak Ibu, hari pertama minggu itu berarti sudah jatuh di hari Minggu, ya, sudah bukan Sabat lagi. Makanya mereka bergerak cepat pagi-pagi, sesegera mungkin untuk meminyaki tubuh Tuhan ya, seperti ya tradisi Yahudi gitu ya. Gitu. Nah, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Nah, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, ya kan, wondering ya kan, waduh, nggak ada gitu loh. Sedangkan batu penutup itu jika udah terguling gitu, jadi mereka bisa masuk langsung gitu kan, gitu. Kok nggak ada gitu kan? Nah, sementara mereka berdiri gitu ya, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan gitu ya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu ya berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup? Nah, di antara orang mati. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari ketiga." Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ya, setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Jadi ketika Yesus udah wafat gitu ya, murid-murid pada ya kocar-kacir, nggak tahu kemana ya Bapak Ibu ya. Nah, ada tempat yang biasa digunakan untuk pertemuan, yaitu ya tempat yang digunakan untuk merayakan Kamis Putih ya, pembasuhan dan juga perjamuan terakhir maksudnya gitu ya. Nah, jadi di tempat itu mereka berkumpul gitu ya, dan mengunci pintu ya, seperti yang kemarin kita bahas di Injil Yohanes gitu ya. Nah, kemudian ini disebutkan ya Bapak Ibu. Ya, setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain yang sedang berkumpul di situ. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdala, ya, Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, gitu ya. Perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada para rasul. Nah, jadi selain perempuan-perempuan yang disebutkan namanya ini, Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, nah perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka, yang bersama-sama dengan Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus ini juga gitu ya, bersaksi ya Bapak Ibu ya, mereka memberitahukan kepada rasul-rasul itu apa yang terjadi gitu. Nah, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Ya, mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Gitu kan? Nah, sungguh pendemikian, Petrus bangun ya,
lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ya, Petrus nih Bapak Ibu, ya Simon Petrus gitu ya. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Jadi kalau bisa kita lihat di sini bahwa Petrus, ya Simon Petrus ini juga seakan-akan tidak percaya karena dia masih, apa yang terjadi ya? Kok kosong gitu loh. Ya, Bapak Ibu. Padahal tadi wanita-wanita ini kan sudah mendapat kabar langsung dari dua orang ini Bapak Ibu ya, malaikat maksudnya, yang berpakaian berkilau-kilauan tadi. Gitu. Ya. Jadi mereka sejauh ini ya belum ada yang percaya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, teman-teman kita lanjut. Nah, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, ya, sekitar 7 mil, ya, Bapak Ibu. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati. Ya, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari, ya sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap syukur,
lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Dia waktu Ia memecah-mecahkan roti. Oke, Bapak Ibu. Kita bahas ya satu persatu ya Bapak Ibu ya, supaya clear ya, kita sharing ya. Oke. Yuk. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa sebelumnya wanita-wanita ini yang niatnya tadi mau memberi rempah-rempah minyak untuk meminyaki mayat Tuhan Yesus, ternyata sampai sana udah kosong gitu ya. Gitu, batu sudah terguling, penutup makamnya sudah terguling, terus menjumpai dua orang malaikat yang berkata bahwa Dia telah hidup gitu ya. Terus wanita-wanita itu ya, Maria Magdalena, Yohana dan Maria ibu Yakobus ini menceritakan kepada para murid, ya juga wanita-wanita lain yang bersama dengan mereka, gitu loh. Nah, tapi ya, dianggap omong kosong gitu ya, Bapak Ibu ya, gitu. Nah, walaupun demikian, Petrus ya ini bangun lalu ngecek sendiri gitu ke sana, ya. Nah, ketika dia melihat ke makam, ya, hanya ditemukan ya kain kafan saja ya. Terus dia bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi? Ya, Petrus ya Bapak Ibu. Oke, yuk. Nah, pada hari itu juga, ya, dua orang murid-murid, ya, dari murid ini, ya, kembali ke Emmaus, ke desanya, ya, kira-kira 11 kilometer ya. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu dan seterusnya. Oke. Nah, tetapi sini Bapak Ibu ya. 15 ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, ya, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Ya, lalu berjalanlah bersama-sama dengan mereka gitu ya. Nah, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Gitu. Ya. Lalu Yesus mancing nih, gitu ya kan. Apa sih yang kalian bicarakan, gitu kan? Lalu mereka berhenti gitu ya kan. Ya, muram gitu loh. Kok emang nih orang nggak tahu apa yang terjadi di Yerusalem? Ini kan menjadi pembicaraan semua orang gitu kan. Nah, makanya kan si Kleofas ini salah satu dari dua orang itu menjawabnya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi? Gitu kan? Nah, apa itu? Nah, Tuhan Yesus mancing lagi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dijelaskan ini berkaitan dengan Yesus orang Nazaret. Ia seorang nabi, ya. Ia seorang nabi. Ini mereka sendiri yang menjelaskan Bapak Ibu ya. Ia seorang nabi. Yesus dari Nazaret adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa. Loh, yang berkuasa di hadapan Allah, ya kan? Dan seluruh bangsa dalam pekerjaan dan perkataan. Ya, artinya kan mereka sudah melihat mukjizat-mukjizat ini ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Nah, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, lalu mereka menyalibkannya.
Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, ya udah lewat 3 hari sejak ya Yesus disalibkan ini, gitu ya. Gitu. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini mengharapkan Mesias yang akan membebaskan Israel dari Roman Empire Operation, ya Bapak Ibu ya, dari penjajahan Roma, karena mereka menderita ya dengan pajak, dengan ya segala kekerasannya mungkin di sana ya. Gitu Bapak Ibu. Gitu. Jadi mereka ingin seseorang yang membebaskan ya orang Yahudi Mesias ini, gitu ya. Tapi ternyata kan nggak terjadi ya Bapak Ibu. Jadi ya, bisa dikatakan ya mereka ya kecewa gitu ya. Karena ya itu ya ternyata malah yang diharapkan malah mati gitu ya Bapak Ibu. Nah, tetapi ya, beberapa perempuan dari kalangan kami mengejutkan kami ya. Ini tadi ya, ada wanita-wanita yang pergi ke kubur tidak menemukan mayatnya. Ya, lalu mereka mengatakan bahwa mereka berjumpa dengan malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup ya, Yesus hidup gitu ya. Ngapain kalian mencari yang hidup di antara yang mati kan gitu ya. Nah, setelah mereka bercerita ya, Yesus langsung ya bisa dikatakan menegur mereka ya Bapak Ibu. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, jadi mereka tahu Bapak Ibu nih, ya, nubuatan-nubuatan para nabi yang menubuatkan tentang Mesias, gitu. Tetapi walaupun sudah melihat pekerjaan-pekerjaan, mukjizat-mukjizat, gitu ya, perkataan-perkataan dari Tuhan Yesus sendiri, sampai detik ini nih, mereka tetap tidak percaya, Bapak Ibu. Makanya Tuhan menegur mereka, gitu. Ya, nah, Tuhan katakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya, kalau kita baca bahwa dalam entah Injil Markus atau Injil yang lain diceritakan bahwa Tuhan juga udah memberikan clue ya Bapak Ibu, udah menyebutkan bahwa Mesias harus diserahkan, dia akan dibunuh, namun bangkit pada hari ketiga gitu ya, kayak di Markus 8, Markus 9 dan Markus 10 tuh contohnya di situ. Berurutan ya, jadi gampang diingat ya Bapak Ibu ya tentang pemberitaan tentang penderitaan Yesus gitu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu ya, ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Nah, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yuk. Nah, kita akan melihat ya kitab apa saja atau ya menurut ya apa yang saya temukan ya Bapak Ibu, saya share gitu ya. Yuk kita lihat sama-sama nih. Kira-kira nih ya kan, Yesus menjelaskan kitab suci bagian mana sih? Karena dari Musa dan segala kitab nabi ya, gitu ya, tentang Mesias ya Bapak Ibu. Ya, yuk kita sini. Nah, saya pakai Bible Gateway karena ini kita mau menulis beberapa ayat dalam satu page, itu gampang Bapak Ibu. Dalam bahasa Indonesianya belum ada, tapi nanti bisa ditranslate ya kalau memang belum mengerti ya Bapak Ibu ya. Ini kan ada translate-nya di sini. Gitu ya. Nanti tinggal ditranslate. Oke. Yuk kita mulai. Ya, segala sesuatu pasti ada asal-usulnya. Kita selalu berpikir seperti itu ya Bapak Ibu. Berpikir kritis, ini asal-muasalnya gimana nih? Sebab musababnya gimana nih? Mungkin tahu-tahu ada nih, pasti ada penyebabnya atau ada asal-usulnya. Nah, semua itu berasal dari ataupun dimulai dari kitab
Kejadian ya Bapak Ibu, Taurat Musa ya, Kejadian, Keluaran ya kan, Imamat, Bilangan, Ulangan ya, Pentateuch ya. Nah, kita tahu bahwa setelah penciptaan manusia dikasih kehendak bebas, Adam, kamu boleh makan buah dari semuanya ini kecuali buah yang itu ya. Kalau kamu raba atau kamu makan, maka kamu akan mati. Delalah dimakan ya Bapak Ibu ya oleh manusia ya, oleh Adam dan Hawa. Makan sehingga ya harusnya mati ya. Gitu. Ya. Nah, tetapi karena kasihnya begitu besar ya, ya kita tahu ya ceritanya di dalam Genesis 3 ya Bapak Ibu ya, ular membujuk sehingga dimakan gitu ya. Akhirnya manusia Adam dan Hawa harus diusir keluar dari taman, taruh 2 kerub yang dengan pedang api. Nah, tetapi sebelum itu ya, ini Bapak Ibu ya, dan Tuhan Allah membuat garment of skin for Adam and his wife ya, dan mengenakannya pada mereka. Jadi Allah telah membuat ya bisa dibilang jubah dari kulit binatang ya. Nah, kita tahu bahwa di Kejadian 2 ya, hari ke-7 setelah penciptaan Allah menguduskannya karena dia beristirahat dari semua pekerjaannya ya, pekerjaan creation, pekerjaan penciptaan sudah selesai Bapak Ibu. Sudah amat baik gitu ya, sudah selesai. Nah, jadi ketika Allah membuat garment of skin ini atau pakaian dari kulit binatang, artinya ada binatang yang harus di-sacrifice ya, harus dikorbankan gitu ya. Nah, nanti itu mengarah kepada Tuhan Yesus ya Bapak Ibu ya. Segitu dulu. Oke. Nah, kemudian kita ke ke Abraham Bapak Ibu. Kita tahu Abraham akan diperintah Tuhan untuk mengorbankan Ishak, anak kesayangannya, anak satu-satunya gitu ya. Nah, kemudian ya kita tahu ya Bapak Ibu, silakan dibaca sendiri di Kejadian 22 ya. Tidak jadi ya kan, karena wah lulus tes nih gitu ya kan. Wah, nih Abraham sudah sangat setia, bahkan anak kesayangannya sendiri direlakan untuk dipersembahkan gitu ya. Nah, akhirnya stop, Adam, jangan lakukan itu, jangan bunuh anak itu. Sebagai gantinya persembahan itu harus tetap dilakukan Bapak Ibu. Nah, Allah menggantinya dengan ini Bapak Ibu ya, there was a ram. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu domba jantan Bapak Ibu. Nah, seperti apa sih bentuknya ram gitu ya? Ram is not a lamb ya Bapak Ibu ya, kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi ram itu bukan lamb, artinya bukan domba jantan nih ya. What is ram gitu ya? Kita ram animal biar ada. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Gitu ya. Bentukannya ram itu. Makanya tersangkut dalam semak duri ini tanduknya. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kan di sini Abraham bilang kan, Abraham quote ya, the name of the place Yahweh will provide ya, Allah menyediakan gitu ya. Dan ya di gunung ini Allah akan menyediakan apa? Lamb-nya tadi ya, dombanya tadi Bapak Ibu ya. Domba dari Allah sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu cek gitu ya, Bukit Moria itu letaknya di Yerusalem Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ini mengarah kepada nanti Yesus sebagai anak domba Allah yang dipersembahkan juga di sini, karena tadi disebutkan God will provide. Ya, Allah menyediakan di bukit tempatnya mana? Tempat Ishak dipersembahkan gitu ya, di Bukit Moria ini. Gitu. Nah, itu mengarah kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai anak domba Allah
gitu ya, Bapak Ibu, yang akan dipersembahkan, yang akan mati untuk dosa-dosa kita. Oke. Kemudian in your seed, ya, all nation and earth shall be blessed. Nah, ini dari keturunanmu, ya, semua bangsa akan diberkati. Ya, ya, melalui Yesus, keturunan Abraham, kita semua diberkati ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kita ke 2 Samuel, ini berkaitan dengan Daud, Bapak Ibu. Ya. Jadi saat harimu telah selesai, Daud, ya, ketika kamu akan kembali kepada nenek moyang, maksudnya meninggal gitu ya. I will raise up one of your seed gitu ya. Jadi akan dari keturunan Daud ini akan hadir Yesus. Ya, makanya kita tahu bahwa Yesus adalah keturunan Daud, ya, Bapak Ibu. Di sini, oke, 2 Samuel 7, 12, 13. Gitu. Nah, kemudian Yesaya juga banyak nih Bapak Ibu. Gitu. Therefore the Lord himself will give you sign. Behold, a virgin, ya, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamakan Immanuel, ya Bapak Ibu ya, familiar ya. Oke. Kemudian Yesaya 53. Dan 53 ini 1 sampai 12 itu tentang penderitaan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ya. Monggo silakan dibaca sendiri ya, Yesaya 53 ya, karena apa? Kesalahan kita dia harus disalib ya, pierce ya. Gitu ya. Oke, karena luka-lukanya, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Nah, itu kan sering kita dengar ya. Nah, ini dari Yesaya 53 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini juga di 12 ya, 53 12 dia menanggung dosa banyak orang ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, Yesaya 61 juga. Nah, ini Bapak Ibu, the Spirit of the Lord Yahweh is upon me. Nah, ini ketika Yesus masuk sinagoga dan membacakan gulungan kitab suci ya, ini ya, roh Tuhan ada padaku gitu ya kan, terus genaplah gitu ya, wah heboh semua gitu ya kan, akhirnya diusir ya karena mereka tidak percaya gitu ya, siapa lu kan anaknya ini anaknya itu kan ya gitu loh. Jadi ini ya Bapak Ibu dari Yesaya 6:1 ya, roh Tuhan ada padaku. Oke. Nah, kemudian di Exodus Keluaran 12 ini tentang anak domba Paskah Bapak Ibu, Yesus sebagai Passover Lamb ya. Nah, Allah mengambil domba ya laki-laki without blemish ya, tanpa cacat ya, gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ya. And you shall not break any bone of it. Ya, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Nah, ini dari sini ya Bapak Ibu ya. Ingat ya, ketika Yesus disalib, biar segera mati ini yang disalib, patahin kakinya biar cepat. Ternyata Yesus tidak dipatahkan ya kakinya gitu ya. Nah, yang merujuk kepada ini ya Bapak Ibu, nubuatan di sini. Oke. Nah, di Hosea 11 ini ya, from Egypt I call my son, ya, dari Mesir kupanggil anakku gitu ya. Kita tahu bahwa dikejar-kejar Herodes, mereka mengungsi ke Mesir gitu ya. Yusuf diberitahukan dalam mimpi. Setelah ini penguasa yang ini meninggal, mati, mereka kembali gitu ya. Nah, makanya dari Mesir kupanggil anakku gitu ya. Nah, di Mika 5 ini tentang kelahiran Yesus di Bethlehem ya, Bapak Ibu. Mika 5. Nah, kemudian di Zakaria 9:9 ya, ini tentang raja yang datang naik dongki ya, naik apa? Keledai ya, Bapak Ibu. Sini ya.
Nah, kemudian yang terkenal juga yang sering kita dengar adalah Psalm 22 ya, Mazmur 22 yang my God, why have you forsaken me, ya kan? Allah Allah, kenapa kau tinggalkan aku gitu. Nah, di sini juga tentang apa penderitaan Yesus Bapak Ibu di sini ya. Ibu, Bapak, teman-teman silakan dibaca sendiri ya. Ini ayat per ayat gitu ya. Jadi tahu benar-benar di sini Yesus menderita di salib sudah diramalkan di sini ya, sudah dinubuatkan oleh para nabi gitu ya. Oke. Nah, kemudian nah ini Mazmur 419, tapi kalau Bapak Ibu cek ya, itu di Mazmur 4110 ya, nggak usah kaget ya Bapak Ibu, ada perbedaan satu ayat gitu, tapi isinya sama gitu ya. Bahkan temanku sendiri, sahabatku sendiri yang makan roti bareng aku, dia mengkhianati aku gitu ya. Oke. Dan terakhir, karena begitu banyak Bapak Ibu, saya ambil di sini aja di Yeremia 31:31 ya, biar gampang. 31:31 tentang New Covenant Bapak Ibu ya, tentang perjanjian baru ya, tentang Ekaristi ya, nanti akan nyambung ke situ ya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi inilah kira-kira menurut saya yang bisa saya share tentang kitab-kitab Nabi yang menceritakan atau yang menubuatkan tentang Mesias, gitu ya. Yang mungkin di sini yang diceritakan atau yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada dua murid Emmaus ini, Bapak Ibu. Ya, oke. Ya, kita lanjut ya. Jadi setelah itu bercerita panjang lebar, udah mau sampai ya, ke desanya. Ya, mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Nah, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Ya, lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah, kita juga bisa merenungkan Bapak Ibu ya, setelah mendengar kitab suci, setelah mereka dijelaskan, wow, mereka pasti terpukau, mereka pasti, oh iya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Demikian juga kita. Ya. Kita yang mencintai kitab suci artinya mengasihi Tuhan Bapak Ibu, karena Santo Hieronymus ya selalu mengingatkan saya Bapak ya, ignorance of scripture is ignorance of Christ. Ya, nyuekin kitab suci ya nyuekin Kristus. Ya, tambah lagi Santo Bonaventura, quotes-nya Bapak Ibu. If you learn everything except Christ, you learn nothing. If you learn nothing except Christ, you learn everything, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita mempelajari segala sesuatu, Anda punya, Bapak Ibu, teman-teman punya pendidikan tinggi, S1, S2, S3, dan segala macam ya gitu ya. Pinter banget gitu, tapi tidak pernah mengenal Yesus, tidak pernah mempelajari siapa sih Yesus itu. Ya, you learn nothing ya, yang ada gunanya gitu ya. Gitu juga ketika nih kita nggak punya gelar ini itu ya kan, nggak punya embel-embel di belakang nama kita ya kan. Tapi kalau kita belajar tentang Yesus, mengenal Yesus, that's my everything gitu aja Bapak Ibu. Ya karena kan kita ini kan ciptaannya, kita di dunia ini sementara, kita akan kembali kepadanya kalau kita setia Bapak Ibu. Gitu. Kalau kita hidup dalam kekudusan. Ya. Makanya diingatkan di sini dalam Markus 8, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nggak ada, Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu, teman-teman mengejar karir, mengejar sah-sah saja, boleh-boleh saja.
Tapi kembali diingatkan, ya, untuk apa itu semua nanti? Apakah buat diri Anda sendiri? Atau, oh iya, setelah mendapatkan sesuatu dari situ, saya akan berbagi kepada sesama, ya, kepada gereja, membantu, ya, melihat siapa saudara kita yang berkekurangan, kita bantu. Nah, itu kan lebih baik, Bapak Ibu. Iya kan? Jadi kapanpun waktu kita selesai, kita siap. Gitu. Atau kapanpun Tuhan datang untuk kedua kali mengadili kita, kita siap. Karena kita nggak tahu kapan waktunya. Jadi makanya bersiap sedialah senantiasa ya Bapak Ibu ya. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, kita saling mengingatkan. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kembali lagi ke sini, bahwa ketika kita menyempatkan memberikan waktu kita untuk Tuhan, ya kan, perpuluhan waktu lah, sehari 24 jam, ya kan, 2 jam lebih kita pisahkan nih untuk doa rosario misalnya, atau untuk membaca kitab suci berapa lama dan segala macamnya. Itu kita sediakan, kita persembahkan waktu itu Bapak Ibu. Ya, atau membaca KGK misalnya, ya, kita sediakan. Pokoknya segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam, ya hanya melalui kitab suci ini gitu ya. Untuk memahami iman Katolik ya dengan KGK ini ya Bapak Ibu. Gitu. Ya. Siapkan waktu untuk Tuhan setiap hari ya Bapak Ibu, teman-teman. Oke. Nah, karena juga mereka tidak ingin berpisah dari Tuhan, gitu ya. Mereka ingin lagi mengenal gitu, mereka ingin lagi mendapatkan hal yang luar biasa dari orang ini yang belum dikenalnya gitu, mereka belum kenal, tapi mereka terpukau dengan penjelasan kitab suci itu, gitu ya. Dan juga sebagai rasa terima kasih ya, udah malam ya, udah nginep aja sini. Ya itu kan sebagai apresiasi ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, lalu mereka masuk. Ya, waktu ia duduk makan bersama dengan mereka, ya mereka makan. Ya, sebagai tuan rumah menyiapkan makanan. Dan yang paling populer, yang paling biasa ada di tiap rumah ya pasti roti ya Bapak Ibu ya. Dan itu ya bisa dikatakan ya makanan pokok mereka gitu, di rumah ada gitu ya kan. Gitu. Nah, disuguhin, dibelah Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Nah, waktu ia duduk makan bersama dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Kata-kata ini Bapak Ibu diucapkan Yesus di perjamuan terakhir. Ya. Juga pada saat mukjizat roti dan ikan. Ya, sama Bapak Ibu. Ya, mengambil roti, mengucap syukur dan memberikan kepada mereka. Nah, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Setelah dibagikan, terbuka mata mereka. Mereka mengenal Dia. Oh iya, Dia Tuhan. Dia Yesus yang telah bangkit. Nah kira-kira, ini pertanyaan santai aja Bapak Ibu teman-teman ya. Kira-kira bagaimana mereka bisa mengenali Tuhan pada saat pembagian roti? Ya toh? Nah, karena pada saat perjamuan terakhir, mereka ini, dua orang ini tidak hadir Bapak Ibu, karena itu khusus bagi murid-muridnya, ya 12 rasulnya itu. Ya. Kemudian ya mungkin pada saat yang mukjizat 5.000 ya 5.000 orang ya kan, pembagian roti ikan tadi, ya mungkin mereka hadir gitu ya. Nah, tetapi bagaimana di sini mereka yang tidak mengenali Yesus pada saat berjalan bersama, tidak mengenali, tapi ketika Dia membagikan roti, membelah, mereka bisa mengenali
Bapak Ibu teman-teman. Ayo. Ya. Nah, kita kembali bahwa mereka kan tidak percaya nih. Makanya Tuhan tegur kan. Aduh, bodoh kali kau gitu kan. Lemot banget sih gitu kan. Gitu kan. Nah, akhirnya dijelaskan ya tentang nubuatan-nubuatan para nabi mengenai Mesias gitu. Nah, ketika di dalam rumah membagikan, mereka baru terbuka ya Bapak Ibu. Yuk kita lihat gambarnya. Nih, ya, mereka terbuka, mereka setelah membagikan, Yesus membagikan roti ini pada mereka dan mereka terbuka. Gitu. Nah, kira-kira apa yang membuat mereka mengenali bahwa itu adalah Yesus? Ya, oke. Ini Bapak Ibu. Ya, ini menurut saya. Karena pada saat mereka berjalan ya mereka berjalan saja gitu ya. Ya mereka berjalan gitu ya kan. Mereka tidak mengenal dia gitu ya kan. Tidak memperhatikan secara detail gitu ya kan. Dan lihat seperti ini ya. Mereka berbicara tentang kitab suci ya, Yesus ya kan menjelaskan kitab suci gitu ya. Gitu. Nah, tapi pada saat dekat ya, pada saat benar-benar dekat ya, satu meja dekat gitu ya kan. Kan kelihatan jelas gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, mereka melihat ini Bapak Ibu. Bekas luka paku di kayu salibnya. Gitu. Makanya langsung hilang gitu. Tuhan menghilang. Belum. Ya. Jadi bukan Tuhan menghilang meninggalkan mereka, tidak. Ya. Tuhan hadir di dalam Ekaristi ini, Bapak Ibu. Ya. Karena sebelum-sebelumnya Tuhan sudah bilang kan, ya. Inilah tubuhku, ya. Inilah darahku. Di Yohanes 6, akulah roti hidup. Ya. Ini karena semua itu sudah di set sedemikian rupa oleh Tuhan sehingga oh iya, kita orang Katolik memahami ini Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau tadi kita lihat bahwa di perjalanan Yesus menjelaskan tentang kitab suci, kemudian di dalam rumah Yesus memecahkan roti, kemudian menghilang. Di sini Bapak Ibu adalah dasar ataupun fondasi dari liturgi kita Bapak Ibu. Ya. Liturgi dalam gereja Katolik kan ada dua, liturgi Sabda dan liturgi Ekaristi. Nah, jadi sepanjang jalan liturgi Sabda ini disampaikan kepada murid-murid ini, ya kepada kita, untuk mempersiapkan diri menyambut tubuh Tuhan dalam rupa roti, Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa disinilah terjadi misa pertama, Bapak Ibu ya. Misa pertama kali, karena ada liturgi Sabdanya dan liturgi Ekaristi. Gitu ya. Ya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ya kan Bapak Ibu sudah memahami ini gitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu tahu ini ada liturgi Sabda, ada liturgi Ekaristi. Nah, kita berkaca kepada misa. Setelah semua itu
kita terima, kita mendengarkan sabda, mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan dalam Ekaristi. Nah, kita juga punya tugas, Bapak Ibu. Ya, mempunyai tugas. Nah, tugasnya apa? Nah, kita lanjutkan dulu di sini. Oke. Nah, setelah mereka sangat bersukacita pastinya gitu ya kan. Nah, dia bilang kan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya, mereka tidak, ya tadi ya dikatakan ya, Yesus nggak benar-benar menghilang meninggalkan mereka, tapi Yesus hadir dalam rupa Ekaristia, Bapak Ibu teman-teman. Gitu. Nah, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya kan? Berkobar-kobar. Gitu ya. Lalu bangkitlah mereka saat itu juga langsung balik lagi ke Yerusalem, ke tempat para murid berkumpul tadi, Bapak Ibu ya. Gitu loh. Ya. Mereka nih Bapak Ibu ya, dua orang murid Emmaus ini kembali ke Yerusalem Bapak Ibu ya. Kita telah pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Oke. Di situ mereka nih ya, dua murid Emmaus ini ya, Kleofas dan temannya, mendapati ke-11 murid itu ya, dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Jadi mereka balik nih ke Yerusalem. Sampai ke sana bertemu dengan para murid dan orang-orang yang ada di situ yang bersama para murid sedang berkumpul. Gitu ya. Nah, kata mereka itu nih, kata Kleopas dan temannya. Ya. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Nah, wait. Jadi di sini Bapak Ibu ada berbagai macam ya, kalau bisa dibilang tafsir ya, atau interpretasi ya kan, atau tradisi gitu ya, yang mengatakan bahwa murid Emmaus ini suami istri gitu ya kan. Terus ada yang mengatakan ya dua orang laki-laki gitu ya. Salah satunya Kleopas tadi gitu ya. Kalau suami istri kan berarti Kleopas dan istrinya kan gitu. Nah, ya pesan saya Bapak Ibu, ketika ada hal-hal yang ada perbedaan pandangan, itu jangan dijadikan sebagai satu hal yang meragukan iman kita. Ya, Yesus tetap anak Allah yang menjadi manusia, ya toh, yang wafat di salib, bangkit pada hari ketiga, ya naik ke surga dan akan kembali dengan mulia mengadili orang hidup dan mati. Kredo itu pegangan kita. Jadi kalau ada hal yang kayak gini yang berbeda, ya Injil maupun apapun, perbedaan itu adalah saling melengkapi, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ini saya mau share pandangan saya Bapak Ibu ya, pribadi ya. Bukan ini gereja ya, pandangan pribadi saya Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kan kita tahu tadi konteksnya ya, bahwa mereka akhirnya mengenali Tuhan dan langsung balik ke Yerusalem. Semangat dong pasti, wah gitu ya kan. Nah, mereka ketemu nih sama ke-11 murid. Ya, kok 11 kan 12 ya kan, yang satu udah meninggal gitu ya, udah mati tuh Yudas ya, gantung diri gitu ya. Gitu ya. Nah, kata mereka ya, mereka ini ya, saya merujuk ke si dua orang Emmaus ini Bapak Ibu ya. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Ya. Nah, kalau saya bukan Simon Petrus kalau ini ya Bapak Ibu. Ya. Karena nama Simon banyak sekali, saudara Yesus juga ada namanya Simon Bapak Ibu. Ya. Nama-nama Yusuf juga banyak sekali, Maria banyak sekali zaman itu. Yohanes juga ada, ya kan? Bahkan Markus saja John Mark gitu ya. Seperti itu. Jadi ada nama
Aramaik gitu ya, nama asli mereka, dan kemudian ya nama lainnya ya, entah pada saat Yunani atau eh, Romawi gitu ya, untuk merubah itu. Jadi biasanya punya dua nama ya, Simon, Petrus, atau kan Kefas gitu ya kan. Nah, jadi ada nama-nama seperti itu Bapak. Satu orang punya dua atau beberapa nama Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak usah kaget. Nah, yang paling penting adalah kita merunut jalan ceritanya Bapak Ibu. Kita mencoba mengerti konteksnya ini. Kita nggak usah kemana-mana dulu, tapi kita ke situ dulu. Gitu. Nah, kalau di sini mereka berkata ya, dua orang murid Emmaus ini yang balik ke situ, ya sesungguhnya Tuhan telah bangkit loh. Ia telah menampakkan diri kepada Simon. Nah, kalau gitu kan berarti Kleofas yang ngomong nih kan, kepada Simon nih. Gitu. Nah, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Simon ini dimaksudkan Simon Petrus, ya kita tahu di atas tadi Bapak Ibu, bahwa Simon Petrus itu menjenguk makam tapi nggak lihat apa-apa. Tuhan tidak menampakkan diri kepada Simon Petrus di sini ya Bapak Ibu ya, di dalam Injil Lukas ini. Karena ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa nih yang terjadi ya? Kok nggak ada? Gitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi Simon Petrus belum menemukan melihat Yesus Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ya ini pendapat pribadi saya, balik lagi ya, Simon di sini ya adalah teman seperjalanan Kleofas tadi. Gitu. Ya, siapa Kleofas itu? Nah, seru lagi Bapak Ibu. Kleofas itu menurut tradisi ya, gereja adalah saudaranya Santo Yosef. Ya. Saudaranya Santo Yusuf. Gitu. Jadi bisa dikatakan Kleofas itu adalah pamannya Yesus. Ya. Nah, Kleofas punya anak namanya Yakobus. Nah, kita tahu ya, Yakobus murid Yesus ada dua, Yakobus Yohanes anak Zebedeus dan Yakobus anak Alfeus. Gitu loh. Nah, jadi kalau tadi di sini salah satunya Maria, ibu Yakobus, ya, James the Lesser kalau bahasa Inggrisnya Bapak Ibu ya, untuk membedakan antara Yakobus saudaranya Yohanes tadi. Ya. Jadi ya Kleofas ini adalah suaminya dari Maria ibu Yakobus ini Bapak Ibu. Jadi ya membuat si Yakobus ini sepupuan dengan Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Nah, itu silakan dipelajari dan dicek and recheck ya Bapak Ibu, selalu ya Bapak Ibu. Dari manapun sumbernya, kita wajib cek and recheck ya, termasuk sharing dari saya ini. Monggo silakan di cross check Bapak Ibu, sehingga kalau masalah mas ini ya tinggal dikasih tahu. Kita kan terbuka untuk untuk saling mengingatkan Bapak Ibu. Kita kan serendah hati, nggak bisa kita merasa paling benar Bapak Ibu ya. Gitu, karena kita nggak luput dari dosa dan salah gitu. Tapi dengan kerendahan hati, dengan pertolongan Tuhan, karena kita mau mewartakan Injil, mewartakan kebenaran, marilah kita saling mengingatkan kalau kita melakukan kesalahan atau dirasa kok gini, atau sharing, monggo silakan ya Bapak Ibu ya. Feel free to kasih input ke saya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi kita sudah lihat bahwa setelah mereka mengenali Yesus dalam Ekaristi, dalam memecahkan roti, mereka langsung kembali mewartakan itu ya. Gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat kelanjutannya di sini ya, setelah mereka menyampaikan itu kan, Yesus menampakkan diri gitu ya. Yesus menampakkan diri, damai sejahtera bagimu, ya kan, shalom, gitu ya kan. Nah, itu ya udah diceritakan begitu aja, mereka terkejut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu, gitu.
Nah, kan tetapi ia berkata kepada mereka, ya Tuhan tahu ini, ya karena Tuhan gitu ya kan tahu dalam hati mereka gitu ya kan. Kok masih ragu-ragu sih? Lihat nih tanganku, ya kakiku bekas luka-lukanya diperlihatkan Bapak Ibu. Suruh pegang ini, nah, kalau hantu kan nggak ada tulangnya Bapak Ibu ya, nggak bisa diraba kalau hantu kan gitu kan. Gitu. Nah, untuk membuktikannya Yesus minta makan. Ya, ada makanan nggak nih? Sini, akhirnya kasih ikan goreng. Ya, mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ya, dari situlah, ya. Nah, Tuhan mengingatkan, ini loh perkataanku yang telah kukatakan ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu ya tentang penderitaannya dia, gitu kan. Itu, nah seperti tertulis dalam ya kitab Musa dan nabi-nabi dan Mazmur, gitu ya. Gitu. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, ini mulai terbuka di sini Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, setelah itu Mesias harus menderita dan bangkit ya. Dan lagi, nah ini dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem, Bapak Ibu. Jadi setelah kita tahu ya kan, nih murid-murid nih maksudnya ya. Nanti setelah mereka menerima Roh Kudus, ya mereka sudah bukan murid-murid lagi, tapi sudah menjadi rasul, Bapak Ibu. Ya, karena murid kan masih belajar terus, ya kan. Nah, di sini sudah dibukakan, sudah mengerti, sudah saatnya mengajarkan atau mewartakan, ya, Bapak Ibu. Ya, di sini dalam namanya, dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semua ini. Ya, lihatlah aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu Roh Kudus nanti ya, Roh penghibur ya kan, Roh kebenaran ya. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya. Lalu ya Yesus naik ke surga ya. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Ya, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, menunggu tadi Roh turun pada hari Pentakosta ya, Bapak Ibu. Gitu. Nah, jadi kita lihat ya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya, kita punya tugas, kamulah saksi-saksi dari semua itu. Saksi bahwa apa? Ya ini tadi. Ya, Yesus adalah Mesias anak Allah. Kan gitu kan? Harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan pada hari ketiga. Ya. Maksudnya pada hari ketiga ia bangkit, gitu kan? Menurut kitab suci. Gitu. Nah, ini emphasize banget ya Bapak Ibu, ditegaskan ya Bapak Ibu ya. Berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa, kabar baik atau Injil harus Bapak Ibu, harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem ya, mulai dari tempat mereka sendiri dulu gitu ya, baru menyebar gitu ya. Nah, kita tadi sudah melihat bahwa perjalanan Emmaus adalah fondasi ataupun sebagai apa ya, struktur misa itu kita bisa lihat dari perjalanan Emmaus ini, di mana Tuhan menjelaskan kitab suci dalam perjalanannya, ya. Kemudian pada saat di dalam rumah Tuhan memecahkan roti dan mereka mengenali Dia. Nah, setelah mengenali, murid-murid semangat, ya, dua orang murid Emmaus ini semangat kembali ke Yerusalem mewartakan apa yang telah dirasakan mereka dalam perjalanan mereka, gitu ya. Nah, kemudian mereka berkumpul di situ
Ya, Tuhan bilang kan, kamu adalah saksi-saksi. Ya, jadi kita punya tugas untuk mewartakan. Mewartakan juga Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti kita lihat apa kata gereja. Baru kita masuk ke KGK nih Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu, kita ke 1324 ya, mengenai Ekaristi. Ya. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Ya, sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Sakramen-sakramen lainnya, begitu pula semua pelayanan gerejani serta karya kerasulan berhubungan erat dengan Ekaristi suci dan terarah kepadanya. Jadi semua pelayanan tadi itu mengarah kepada Ekaristi, Bapak Ibu. Ya. Sebab dalam Ekaristi suci tercakuplah seluruh kekayaan rohani gereja, yakni Kristus sendiri, Paskah kita. Ya, jadi Ekaristi suci Bapak Ibu. Makanya kita dalam menyambut Ekaristi harus dalam keadaan suci, keadaan layak, ya, keadaan pantas. Ya. Jadi semoga setelah mendengar ini, ketika kita mau menyambut Ekaristi, datang ke misa dengan pantas, dengan tidak terlambat Bapak Ibu, dengan pakaian yang sopan Bapak Ibu. Ya, dengan hati yang sukacita Bapak Ibu tentunya. Ya. Nah, di dalam misa kita mendengarkan firman Tuhan untuk mempersiapkan kita menerima Ekaristi. Oke. Nah, hubungannya ke sini Bapak Ibu. Kristus yang diutus oleh Bapa menjadi sumber dan asal seluruh kerasulan gereja. Ya, karena Tuhan ya awalnya ya itu kan ingin menyelamatkan kita. Ya, dengan segala rencana yang telah disusunnya, ada orang yang mendahului dia, yaitu Yohanes Pembaptis yang menyerukan, bertobatlah, ya kerajaan Allah sudah dekat. Nah, Yesus juga sama ketika ditangkap, ya dalam Injil Matius, ya ketika Yohanes ditangkap, meneruskan pewartaan yang sama, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, Bapak Ibu. Ya, jadi menyerukan pertobatan. Ya, nah, makanya dalam peristiwa terang kan, ada kan, Yesus mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah, dan menyerukan pertobatan. Gitu ya, Bapak Ibu. Maka jelaslah kesuburan kerasulan awam tergantung dan dari persatuan mereka dengan Kristus. Ya. Ya, persatuan dengan Kristus tidak hanya di dalam Ekaristi, Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita bisa mengenal Kristus, bisa hadir dalam Ekaristi, ya kan? Roti itu menjadi tubuh Tuhan kita kalau kita tidak percaya, Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak membaca firman-Nya sendiri, apa kata-katanya sendiri, Bapak Ibu. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kita ke gereja, ya hanya dengan atau ke tempat pertemuan gitu ya kan, hanya membahas tentang liturgi saja ya, tidak ada Ekaristinya ya, ya kita tidak menemukan Kristus di situ ya kehadirannya, gitu Bapak Ibu, ya. Oke, lanjut. Sesuai dengan panggilan, tuntutan zaman, dan keanekaragaman anugerah Roh Kudus, kerasulan juga mempunyai banyak macam bentuk. Ya. Tetapi cinta kasih yang terutama ditimba dari Ekaristi. Boleh dikatakan jiwa seluruh kerasulan. Yaitu, ya, Yesus adalah sumber, ya, kerasulan, ya, puncak, ya, sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani, Ekaristi, Bapak Ibu, supaya kita bisa menyatu dalam Tuhan sendiri. Ya, kalau bahasa Inggris, you are what you eat, ya kan, gitu kan. Nah, kita kalau memakan tubuh Tuhan ya, kita bersatu dengan Tuhan kita ya Bapak Ibu. Gitu. Itulah yang membuat kita berbeda dengan yang lain, Bapak Ibu. Ya, kita percaya Yesus hadir dalam Ekaristi yang kita sambut. Makanya kita harus menyambut dalam keadaan yang pantas.
gitu ya. Makanya sebelum masuk di awal perayaan Ekaristi, di awal misa kan kita mengaku dulu dosa-dosa kita. Ya, kalau dosa berat ya masuk kamar pengakuan Bapak Ibu. Ya, tapi dalam ibadah tobat ya kan saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan segala macamnya. Gitu. Ya. Yuk, kita lanjut. Nah, ini jadi setelah mendengarkan firman Tuhan, kemudian menyambut tubuh Tuhan yang hadir dalam Ekaristi. Di sini Bapak Ibu. 13:32 Misa Kudus karena liturgi, ya, di mana misteri keselamatan dirayakan berakhir dengan pengutusan umat beriman. Ya, kita punya misi nih, pengutusan, ya, supaya mereka melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita tahu ya, setelah kita menerima Ekaristi, di akhir misa, di akhir perayaan Ekaristi ada berkat dan pengutusan. Ya, tadi kan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberkati mereka, mengangkat tangan dan memberkati mereka supaya mereka dipersiapkan untuk bersaksi. Gitu. Ya. Dan ini juga sama, karena kan dalam baptisan kita punya 3 peran, sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi, mewartakan, ya kan, yang menguduskan dan menjadi pemimpin ini, yang membawa orang lain kepada Kristus, gitu. Karena apa yang sih yang menjadi kehendak Allah? Yang menjadi kehendak Allah ya keselamatan manusia, Bapak Ibu. Ya. Yang menjadi kehendak Allah adalah keselamatan manusia. Nah, kita coba deh Bapak Ibu nanti buka ya KGK 1 ya 23 itu aja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan melihat, loh, mana ya? Oh, kita komain aja nih. 2. Oh, nggak nyambung. Ya, pokoknya Bapak Ibu monggo dicek ya KGK 1, 2, 3 untuk melihat, bisa dibilang ya intinya gitu ya Bapak Ibu ya, dari iman Kristiani itu di situ ya Bapak Ibu nanti. Nanti kita buka sama-sama setelah ini deh gitu ya. Ya, jadi ya setelah kita mendapat berkat, kita punya misi untuk mewartakan ya. Kehendak Allah itu yang menghendaki semua orang diselamatkan Bapak Ibu. Ya, Tuhan menghendaki keselamatan semua orang tanpa pilih kasih. Gitu, semua diselamatkan. Ya, itu keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, dalam menanggapi ini kita tahu kehendak Tuhan ingin menyelamatkan manusia melalui putranya Bapak Ibu ya. Jadi kita membawa orang-orang kepada putranya ya. Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, amanat misi kepada para bangsa-bangsa, gereja diutus oleh Allah untuk menjadi sakramen universal. Ya, keselamatan ya, sakramen universal keselamatan. Universal, Katolik. Ya, Katolik kan artinya universal Bapak Ibu ya. Untuk memenuhi tuntutan-tuntutan hakiki sifat Katoliknya, menaati perintah pendirinya yaitu Kristus, ya gereja sungguh-sungguh berusaha mewartakan Injil kepada semua orang. Nah itu Bapak Ibu. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya kan? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, kemudian di sini seluruh gereja bersifat apostolik, yaitu kerasulan tadi. Ya, kita mewartakan. Ya, dalam arti ini bahwa ia melalui pengganti-pengganti Santo Petrus dan para rasul, ya, tinggal bersatu dengan asalnya dalam persekutuan hidup dan iman. Ya, seluruh gereja juga apostolik dalam arti bahwa ia telah diutus ke seluruh dunia. Ya. Semua anggota gereja mengambil bagian dalam perutusan ini
walaupun atas cara yang berbeda-beda. Itu ya. Panggilan Kristiani menurut hakikatnya merupakan panggilan untuk merasul juga. Ya, kerasulan ialah setiap kegiatan tubuh mistik yang mengusahakan agar seluruh dunia sungguh-sungguh diarahkan kepada Kristus. Ya, itulah Bapak Ibu, kehendak Tuhan ingin semua diselamatkan melalui Kristus. Gitu. Kita lihat. Nih. Sini ya. 3 kok biar sekalian. Nah, nih Bapak Ibu ya, kita lihat nih Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan nanti dengan membaca ini jadi nyambung nih, gitu ya. Allah dalam dirinya sendiri sempurna dan bahagia tanpa batas. Ya, Allah Tritunggal ini udah bahagia tanpa batas, sempurna Bapak Ibu. Ya. Berdasarkan keputusannya yang dibuat oleh kebaikan semata-mata, Ia telah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Jadi kehendak bebas dari Allah untuk menciptakan manusia. Nah, manusia juga punya kehendak bebas, gitu ya. Supaya manusia itu dapat mengambil bagian dalam kehidupannya yang bahagia. Nah itu loh, itu rencana awalnya gitu Bapak Ibu. Jadi Allah menciptakan manusia untuk manusia itu merasakan kebahagiaan bersama-sama dengan Allah. Itu loh. Itu rencananya. Ya. Karena itu, pada setiap saat dan di mana-mana Ia dekat dengan manusia. Gitu. Di Taman Eden ya Adam dan Hawa nih. Gitu ya. Nah, sampai sekarang pun ya ini, karena kita mengenal Tuhan melalui kitab suci, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Gitu ya. Dekat, Tuhan tidak jauh, Tuhan selalu dekat. Ya. Ia memanggil manusia dan menolongnya untuk mencarinya dan mengenalnya. Ya. Dan untuk mencintainya dengan segala kekuatannya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, akal budimu, kekuatanmu. Ya toh? Nah, Ia memanggil semua manusia yang sudah tercerai-berai satu dari yang lain oleh dosa ke dalam kesatuan keluarganya, yaitu gereja. Jadi kita tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa, akibat dari dosa adalah maut, kematian. Tapi karena begitu besar kasih Allah, tidak ingin manusia mati, karena rencananya ini loh, ingin manusia itu mengambil bagian dalam kehidupan yang bahagia, ingin bahagia bersama-sama dengan manusia. Gitu loh. Dan Tuhan juga mengharapkan manusia juga bisa yuk berkumpul bareng dengan Allah untuk berbahagia bersama. Tapi kenyataannya kan manusia dengan kehendak bebasnya memilih yang lain, memilih untuk tidak mendengarkan Tuhan, mendengarkan ular. Ya. Jatuhlah dosa, timbullah penderitaan karena dosa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, makanya Tuhan dengan berbagai inisiatif dari Tuhan Bapak Ibu. Ya. Tuhan yang mewahyukan diri. Sehingga kita mengenal siapa Tuhan kita. Gitu yang hadir dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk kesatuan keluarga, yaitu gereja, untuk membawa mereka ke dalam gereja untuk mengenal Kristus di dalam gereja ini. Ya, Ia melakukan seluruh usaha itu dengan perantaraan putranya, ya, itu, yang telah Ia utus sebagai penebus dan juru selamat. Ya, ketika genap waktunya, ya. Dalam Dia dan oleh Dia, ya dalam Yesus maksudnya, Allah memanggil manusia supaya menjadi anak-anaknya dalam Roh Kudus dan dengan demikian mewarisi kehidupannya yang bahagia. Tuh, jadi Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas, manusia dikasih kehendak bebas. Malah berdosa. Harusnya mati. Tapi Allah begitu menyayangi, tidak ingin manusia mati. Maka Dia mewahyukan diri, firman menjadi manusia dalam rupa
Tuhan kita Yesus Kristus untuk membawa kembali kepada Allah, untuk kembali hidup bersama seperti rencana awalnya untuk ini loh, supaya manusia dapat membagi bagian dalam kehidupan yang bahagia, Bapak Ibu. Gitu. Nah, yang kedua, supaya panggilan ini didengar di seluruh dunia, ya kan? Supaya kita tahu bahwa ini loh, supaya Allah ingin manusia kembali kepadanya melalui putranya. Gitu. Nah, Kristus mengutus para rasul yang telah dipilihnya dan memberi mereka tugas untuk mewartakan Injil. Nah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, gitu. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Berdasarkan perutusan ini, pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Ya, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu sebagai tanda-tanda yang menyertainya. Nah, ini tugas kita juga, Bapak Ibu. Ya, sebagai orang Kristen, ya, orang percaya, orang yang telah diselamatkan, kita mewartakan keselamatan itu sehingga semakin banyak orang diselamatkan. Kita menjadi rekan sekerja Allah untuk keselamatan manusia. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, yang ketiga, barang siapa dengan bantuan Allah telah menerima panggilan ini dan telah menyetujuinya dalam kebebasan, ia didorong oleh cinta kepada Kristus supaya mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Warisan bernilai yang diterima dari para rasul ini dipelihara dengan setia oleh pengganti-pengganti mereka. Ya, semua yang beriman kepada Kristus dipanggil supaya melanjutkannya dari generasi ke generasi. Ya, dengan mewartakan iman, dengan menghayatinya dalam persekutuan, persaudaraan, dan dengan merayakannya dalam liturgi dan dalam doa, Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti itu rencana Tuhan, Bapak Ibu, untuk keselamatan seluruh manusia, ciptaannya, Bapak Ibu. Nah, barang siapa dengan bantuan Allah telah menerima panggilan ini, ya, contoh kayak kita nih, ya kan, bikin YouTube untuk mewartakan Injil, posting status, ayat-ayat kitab suci, perkataan-perkataan Tuhan Yesus, seperti itu, ya. Ia didorong oleh cinta kepada Kristus, ya jelas, Bapak Ibu. Kalau saya nggak cinta Kristus, ya ngapain sih capek-capek bikin kayak gini, toh. Kan gitu ya Bapak Ibu. Ya, supaya mewartakan kabar gembira kepada seluruh dunia. Gitu ya. Nah, balik lagi nih Bapak Ibu, dalam kebebasan. Ya, kita punya kehendak bebas ya. Tuhan ingin manusia mencintainya dengan kehendak manusia sendiri, dengan kesadaran manusia sendiri, tidak ada paksaan Bapak Ibu. Ya, lo harus cinta gue lo, kalau nggak nyembah gue lo mati misalnya gitu, atau ya diancam-ancam begitu. Ya, Tuhan kita nggak seperti itu. Ini monggo, ya kan? Tapi ingat, ya kan? Reward and punishment, Bapak. Itu tetap ada. Tuhan kita adil, Bapak Ibu. Ya, percaya diselamatkan, tidak percaya di bawah hukuman. Nah, tugas kita adalah mewartakan. Ya, masalah orang lain mau percaya, ya puji Tuhan. Tidak percaya, ya terserah. Itu kan keputusannya Bapak Ibu. Ya toh? Tapi dengan mendengarkan Injil, mendengarkan firman Tuhan, ya siapa tahu. Loh, oh iya. Loh, kok gini ajarannya ya? Kok suruh mengasihi musuh? Kok ditabuk pipi kiri suruh kasih pipi kanan misalnya gitu ya, Bapak Ibu. Ya toh. Kok seorang istri laki-laki meninggalkan ayah ibu untuk bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu? Oh, nggak boleh nambah nih kan, gitu ya kan? Ya kan? Kita setia ya dengan pasangan kita, ya toh. Karena Allah kita adalah Allah setia juga, ya kan? Ya, Allah kita tidak pengen kita menyimpang atau berzinah dengan ilah-ilah lain, Bapak Ibu. Ya, seperti yang kita tahu dalam kisah perjanjian lama ya, Israel ya, penyembahan-penyembahan berhala pada Baal dan segala macamnya itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kan ini di KGK awal loh, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah bisa melihat ini, teman-teman,
ini loh poinnya menjadi seorang Kristen ini seperti ini. Kita menyadari kita adalah ciptaan Allah, karena dosa kita terpisah dari Allah. Tapi Allah menyayangi kita, ingin kita kembali kepadanya melalui Yesus. Ya kan? Kita yang sudah percaya, dibaptis, ya toh, menerima Ekaristi dan menjalankan perintahnya untuk mengasihi sesama. Kita mewartakan itu tugas kita. Gitu. Sampai kapan? Ya sampai kita kembali kepada Tuhan, atau saat Tuhan Yesus datang kembali untuk mengadili orang hidup dan mati. Ya, credo ya Bapak Ibu ya. Syahadat para rasul. Itulah iman warisan kita sebagai orang Katolik. Ya, warisan gereja Bapak Ibu. Ya. Gitu. Oke, nah jadi ternyata ya kita membahas Emmaus Journey, perjalanan Emmaus. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu, kesana sini ternyata memang semua mengarah kepada Yesus Bapak Ibu ya. Gitu loh. Ya, jadi kalau kita sudah tahu intinya iman Kristiani seperti apa, pembahasan-pembahasan lain itu akan lebih apa ya, lebih gampang ya gampang bukan berarti ini, tetap kita perlu mikir, tapi akan selalu mengarah ke Yesus Bapak Ibu. Gitu. Jadi nggak usah pusing, karena perbedaan sana sini, orang intinya kepada Yesus kok. Gitu loh. Jadi ada hal yang berbeda, ada hal yang ini, ya kan Alkitab kita ini apa adanya isinya Bapak Ibu ya. Gitu loh, karena pengalaman iman dari para penulis. Gitu loh. Ya kadang ada jeleknya ya, contoh ada nabi yang disuruh kawin sama pelacur kan gitu kan. Terus ada nabi juga yang membakar daging pakai kotoran hewan, malah awalnya kotoran manusia terus enggak pakai kotoran hewan gitu, ada. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, itulah pentingnya kita mengenal Tuhan kita melalui ini, karena firman-Nya hidup Bapak Ibu. Kitab suci ini bukan bukunya yang suci, tapi kalau kita membaca isinya ya membawa kita kepada Yesus, kepada kekudusan Bapak Ibu, karena tidak ada yang bisa melihat Allah kalau ya kita berdosa Bapak Ibu. Ya. Gitu Bapak Ibu ya, semoga dengan sharing tentang Emmaus Journey ini bisa menambah perbendaharaan iman kita Bapak Ibu, semakin mengasihi Kristus ya, mencintai firman-Nya, kitab suci, semakin rajin membaca kitab suci, berdoa ya, dan hadir dalam Ekaristi Bapak Ibu, karena itu merupakan sumber dan puncak hidup kita ya Bapak Ibu ya, pada Ekaristi. Gitu Bapak Ibu teman-teman ya. Terima kasih udah bersama-sama kita membahas ini. Sampai ketemu di video selanjutnya Bapak Ibu, teman-teman, sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.